Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Simak videonya dengan baik ya. Kita pelajari hari ini adalah mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang kedua ringkasan, dan yang ketiga mengenai keberagaman agama. Materi yang pertama yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada tema 1 subtema 1, kita telah mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita ingat-ingat kembali ya mengenai materi tersebut. Sebuah paragraf terdiri dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ide utama terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sekarang mari kita mencari gagasan pokok dari teks berikut ya. Teks berikut berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Meni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama dalam melakukan percobaan. Sekarang kita cari gagasan pokok dari teks tersebut. Gagasan pokoknya yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan kalimat yang lainnya merupakan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu ringkasan. Ringkasan yaitu sebuah penyajian secara singkat dari suatu peristiwa atau karangan yang panjang. Proses kita melakukan ringkasan adalah meringkas. Meringkas yaitu memperpendek sebuah cerita tanpa mengurangi alur dan pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Selanjutnya yaitu cara membuat ringkasan. Ada beberapa langkah yang dapat kamu lakukan. Langkah pertama yaitu membaca naskah asli yang terdiri dari membaca naskah asli berulang kali hingga kamu paham, kemudian mengetahui inti tulisan. Langkah yang kedua yaitu mencatat gagasan utama. Kamu harus membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok dari setiap paragraf. Kemudian, gunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Langkah yang ketiga yaitu gunakan kalimat baru. Sesuaikan urutan isi ringkasan dengan naskah asli. Kemudian, gambarkan tulisan asli dalam kalimat baru yang kamu buat. Langkah terakhir yaitu ketentuan tambahan. Kamu bisa menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Nah, anak-anak, sekarang mari kita coba untuk membuat sebuah ringkasan dari teks berikut. Ingat, langkah pertama yaitu membaca naskah asli. Ayo kita baca terlebih dahulu teks yang berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Meni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama dalam melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha
menunggu dengan sabar temannya yang sedang beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawab dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah membaca naskah asli, langkah selanjutnya yaitu menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Dalam teks berjudul Bekerja Sama Dalam Keberagaman, terdapat 3 paragraf. Artinya, terdapat 3 gagasan utama pada cerita tersebut. Gagasan utama pada paragraf pertama yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Paragraf ketiga, gagasan utamanya yaitu mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah menemukan gagasan pokok dan gagasan utama dari setiap paragraf, kita lanjutkan untuk menuliskan ringkasan cerita tersebut. Dalam menulis ringkasan, urutan isi harus sesuai dengan naskah asli. Lalu, gunakanlah kalimat baru atau kalimat yang dikembangkan oleh diri sendiri. Berikut adalah ringkasan cerita Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Ringkasannya yaitu, Edo beserta kelima orang temannya mendapat sebuah tugas dari gurunya untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Mereka selalu saling menghargai antar satu sama lain. Selain itu, mereka juga hidup rukun dan saling membantu selama melakukan percobaan tersebut, meskipun mereka berbeda agama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami? Jika sudah, mari kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu keberagaman agama di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Setiap agama memiliki hari besarnya masing-masing. Misalnya dalam Islam, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dalam agama Islam ada beberapa hari besar, di antaranya Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Lalu ada agama Kristen. Agama Kristen memiliki hari besar, yaitu Hari Raya Natal. Kemudian, agama Katolik. Sama dengan agama Kristen, mereka mempunyai hari raya, yaitu Hari Raya Natal. Kemudian, agama selanjutnya adalah agama Hindu. Bali memiliki penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Hari besar agama Hindu yaitu Hari Raya Nyepi. Agama yang kelima yaitu agama Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga Indonesia. Agama ini berasal dari India. Hari besar keagamaan umat Buddha yaitu Hari Raya Waisak. Agama yang keenam yaitu agama atau kepercayaan Konghucu. Penyebaran agama Konghucu ke tanah air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Hari besar keagamaan umat Konghucu yaitu Hari Raya Imlek. Besar keagamaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi orang yang menganut agama yang berbeda, harus saling menghormati dan menghargai hari besar agama lain. Hal ini sesuai dengan sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut juga bermakna untuk saling hormat serta kerjasama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga terbina kerukunan hidup. Selain itu, kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Kita juga harus menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.